يهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk bisa bersama di masjid ini menunaikan salat. Semoga menjadi amal soleh diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampaikan tema. Ada tema khusus? Temanya apa? Oh, enggak ada. Ada mau permintaan? Mau tema apa? Bener nih? Ada permintaan? Karena panitia tidak menyediakan tema. Jangan sampai saya bicara yang tidak dibutuhkan. Yang paling tahu jamaah. Ada yang mau minta tema? Enggak ada? Berarti tanpa tema ini materinya. Ibu-ibu ada permintaan tema, Bu? Temanya dilelang, kata Jokowi. Apa ya mungkin? Merasakan kasih sayang Allah dalam Islam atau dalam agama ini. Terkadang ada saat di mana manusia itu, atau lebih tepatnya Muslim, merasa terbebani oleh agama, berat oleh kewajiban-kewajiban, berat pula oleh larangan-larangan. Anak muda berat dilarang pacaran, laki-laki berat dilarang selingkuh, berat karena sering diperintah-perintah sholat, belum juga istirahat tenang, udah sholat lagi. Baru makan sebentar, sudah ada panggilan azan. Kapan istirahatnya? Kata orang-orang malas. Sekiranya tidak ada penelitian itu, kemudian manusia mengikuti agama, itu memang ketemunya jadi baik hidupnya. Bahagia, tentram, damai, sejahtera. Saya berikan contoh. Menyayangi istri itu baik apa enggak? Membuat orang bahagia enggak menyayangi istri itu? Bertindak baik sama istri itu baik atau buruk untuk manusia? Baik. Membuat kehidupan rumah tangga jadi baik, diperintahkan agama. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi wanita berhak mendapatkan tindakan ma'ruf dari suaminya sebagaimana dia wajib bertindak ma'ruf kepada suaminya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf, karena yang demikian ini baik untuk manusia. Nah, sekarang sama-sama menyayangi. Kalau menyayangi istri, baik, diperintah sama agama. Kalau menyayangi istri tetangga, baik atau buruk? Buruk, dilarang sama agama kan? Jadi kalau ada hal baik, itu pasti diperintahkan agama. Kalau ada hal buruk, pasti dilarang oleh agama. Ini yang dikatakan oleh Imam Subuki, salah satu imam di mazhab Syafi'i, mengatakan begini. Siapa tadi namanya? Imam Subuki, tetangganya Suzuki. Tapi Suzuki itu Jepang, kalau Imam Subuki orang Damaskus. Dia dulu seorang qadhi, yakni ketua Mahkamah Agung lah kalau bahasa orang sekarang. Dia mengatakan, Islam itu isinya cuma 3. Enggak banyak, syariat isinya cuma 3. Yang pertama, hal-hal yang baik untuk manusia. Yang demikian itu diperintahkan oleh Islam. Baik perintahnya menekan, namanya wajib. Perintahnya kurang menekan, namanya sunnah. Sunnah itu perintah, cuman kurang menekan. Tidak disertai ancaman. Yang kedua, hal-hal yang buruk untuk manusia. Yang demikian itu dilarang oleh Islam. Baik larangnya menekan, namanya haram, atau larangnya kurang menekan, namanya makruh. Itu larangan. Yang ketiga, hal yang abstain. Yang demikian itu dimubahkan oleh Islam. Sekarang kita lihat. Tentu tanpa menganalisis ini, hukumnya tetap berada, karena ini bukan alasan hukum, tapi ini hikmah hukum. Zakat itu baik untuk manusia, berputarnya harta itu baik untuk kehidupan manusia.
Karena kalau kita ingin harta bertumbuh itu putar, jangan diamin. Di dunia ini sesuatu yang tumbuh itu berputar. Yang diam mati. Manusia diam mati, sakit. Otak diam tambah bodoh. Apalagi kipas diam rusak. Semua benda di alam semesta ini hukumnya berputar. Putar itu justru membuat dia dinamis. Matahari kalau diam jatuh, bumi diam jatuh, semua berputar. Jadi kalau harta diam bangkrut, diputar di antara orang-orang. Allah berfirman, likaila yakuna dulatan bainal aghnia, agar harta tidak hanya di tengah orang kaya, kalau diputar ke orang miskin nanti balik ke orang kaya lagi. Demikianlah harta. Oh banyak analisisnya, baca aja bukunya. Sekarang apalagi yang wajib-wajib, misalnya sholat. Allah tahu hambanya itu banyak masalah. Allah sediakan fasilitas agar dia mengadu. Makanya Allah Rasul menyebut sholat itu fa innahu yunaji rabbah. Dia sedang bermunajat, mengadu pada Rabbnya, Tuhannya. Baik untuk manusia. Karena rumus sukses hidup itu bukan seberapa keras engkau bekerja, tapi seberapa baik engkau meminta. Baca buku 2006, buku apa itu ya, yang menjelaskan tentang hukum timbal balik ya, The Secret. Baca buku The Secret. Rumus hidup sukses yang telah diteliti, mulai Stephen Covey sampai 52 profesor di buku itu, semua orang sukses itu pandai meminta. Istri sukses pandai minta, minta aja ke suami setiap hari, dapat. Suami ingin sukses, minta aja ke mertua setiap hari, dapat. Pegawai, minta, dapat. Jadi rumah sukses itu pandai meminta, untuk baca buku itu. Clear, itu penelitian. Sekarang yang wajib-wajib sudah ya. Yang sunnah sekalipun itu baik untuk manusia. Kita disunnahkan kalau makan itu duduk, karena baik untuk lambung. Kita disunnahkan kalau buang air kecil, jongkok atau berdiri. Sunnahnya kalau buang air kecil, jongkok. Karena kalau berdiri buruk untuk manusia. Kalau orang jongkok, maka di kantong kemihnya itu akan tertekan tuntas. Kalau dia berdiri, di kantong kemihnya masih tersisa, terus menerus jadi batu. Ini penelitian di kedokteran. Baru ditemukan setelah 15 abad. Kita disunnahkan kalau makan, duduk. Karena kalau berdiri, buruk untuk lambung. Analisisnya, ada katup yang terbuka, bahaya. Kita disunnahkan makan itu duduk. Maka kalau kita terlentang atau tiduran, itu merusak lambung. Jadi yang pas duduk. Sunnahkan kalau makan pakai tangan langsung, mempercepat pencernaan. Semua yang Allah perintahkan itu baik, dan yang baik bakal diperintahkan oleh agama. Ribuan penelitian yang lain, bahkan yang paling sederhana. Orang itu kalau jalan bagusnya cepat atau lambat? Halo? Kok jadi bengong? Assalamualaikum. Orang itu, Bu, ibu dengar Bu, bilang dengar enggak? Terus ngelihatnya saya apa? Ada TV. Oh, ngelihat TV. Orang kalau jalan, bagusnya atau sunnahnya, cepat atau lambat? Hah? Cepat, karena Rasul mencontohkan jalannya cepat. Clear ya? Nabi itu kalau berjalan seperti orang yang turun dari bukit, bukan dari gunung. Karena turun dari gunung, itu langkahnya 3 meter. Kan harus cepat gede langkah gitu ya. Turun dari bukit, cepat. Tapi tidak kayak orang turun dari gunung, beda cara turunnya. Ditemukan sebuah penelitian bahwa cara jalan orang itu berhubungan erat dengan cara berpikir orang. Orang yang jalannya cepat cenderung berpikirnya cepat. Kalau jalannya lelet, berpikirnya lelet. Dan negara-negara berkembang itu rata-rata jalannya lelet. Berpikirnya lelet. Lihat negara maju. Nggak usah jauh-jauh ke Korea.
Singapura jalannya cepat, Korea jalannya, apalagi Eropa terkenal cepat jalannya. Berpikirnya cepat. Saya bertanya, kalau demikian ini, masihkah di hati kita merasa keberatan dengan Islam? Sedangkan semua yang disyariatkan itu baik untuk kita. Saat kita nggak butuh meneliti lagi, pokoknya ikuti saja, itu baik. Sekarang yang dilarang, itu buruk untuk manusia. 1 tetes minuman keras itu merusak 500 sel otak, penelitian. Dulu waktu kita ngaji waktu kecil, pokoknya semua yang memabukkan hukumnya haram, pokoknya memabukkan itu namanya merusak otak. Padahal enggak, bukan sekedar memabukkan. Memang sel otaknya rusak. Manusia punya 200 miliar sel otak. Nah kalau 1 tetes itu 500 sel otak, kalau dia sekali teguk itu berapa ribu tetes itu? 1000 tetes katakan misalnya, berarti kan rusak 500 ribu sel. Nah kalau dia minum berteguk-teguk, bergelas-gelas, bisa miliaran sel rusak. Orang kayak gini nggak bakal kena stroke, kenapa coba? Ya nggak ada otaknya udah ya, gimana mau stroke? Udah nggak bisa berpikir, rusak sel otaknya. Padahal ini adalah pusat kendali semuanya. Di batang otak, pusat kendali saraf, pusat kendali macam-macam. Kalau rusak, rusak kehidupan. Dilarang sama agama. Zina itu buruk untuk manusia, menyebabkan banyak penyakit, rusaknya keluarga, rusaknya keturunan, dilarang. Sekarang yang haram-haram jelas ya. Riba, buruk untuk manusia, oh banyak analisisnya. Sekarang yang makro-makro saja deh, itu yang haram jelas. Yang makro saja. Sekarang kita, apa makro? Tadi ya, lawannya sunnah kan makro ya. Kalau orang makan berdiri hukumnya makro, buruk. Kalau buang air besar, sunnahnya jongkok. Jadi kalau duduk hukumnya makro, keren ya? Nah, sekarang ketika banyak orang-orang, terutama wanita, misalnya dia buang air besar duduk, nah ada penelitian bahwa salah satu sebab kanker serviks itu duduk di toilet. Bu, jangan pernah duduk di toilet, harus nangkring di toilet. Makanya jangan bikin toilet duduk. Kita diajari orang barat kebalik-balik, makanya berdiri, buang air besarnya, duduk. Makanya Allah menyebut yang tidak datang dari Allah namanya syahwat atau hawa nafsu. Kebalik-balik. Merusak dua-duanya. Kalau makan berdiri itu merusak lambung, kalau buang air besar duduk itu merusak kanker serviks. Udah, serviksnya rusak, kena kanker. Makanya bagusnya kalau buang air besar jongkok, kalau makan duduk yang benar. Kapan berdiri? Sholat berdiri, pidato berdiri, ngelamar berdiri, pas. Jadi ada saatnya kapan berdiri. Ketika dibalik-balik, jadi rumit. Allah telah buat aturan, karena yang menciptakan manusia itu Allah. Jadi Allah yang tahu kebaikan manusia. Menarik. Jam 11 siang ditemukan sebuah penelitian, itu adalah saat di mana kemampuan otak lagi buruk-buruknya, jam 11 siang. Lagi buruk-buruknya, lagi tidak bisa berpikirnya, kira-kira. Kemampuan berpikirnya lagi rendah-rendahnya. Kita disunahkan apa sebelum zuhur? Ada yang tahu? Halo? Hah? Tidur qailulah namanya. Tidur qailulah itu tidak sama dengan tidur malam. Tidur qailulah itu tidur sejenak. Ditemukan penelitian, siapa yang tidur 5 sampai 30 menit sebelum jam 12, antara 11 sampai 12, akan membuat kemampuan berpikirnya membaik kembali. Seperti pagi hari. Garuda Maintenance setelah menggunakan cara ini. Jam 11 dimatiin kantor, suruh tidur masing-masing di tempat kerjanya. Karena membuat kemampuan berpikirnya baik sekali. Yang mengajarkan tidur qailulah siapa? Rasulullah. Kapan penelitiannya ditemukan? 15 abad setelah itu. Kalau yang demikian ini sudah kita, masihkah di hati kita merasa keberatan dengan Islam? Masihkah di hati kita tersisa bahwa Islam ini banyak larangannya atau banyak perintahnya, padahal tidak ada yang dilarang kecuali itu buruk untuk manusia, dan tidak ada yang diperintah kecuali itu baik untuk.
Sedangkan kalau abstain itu memang dimubahkan, contohnya bentuk rumah, terserah mau minimalis, maksimalis. Nah, minimalis namanya mau pakai kubah, boleh punya rumah pakai kubah, boleh. Saya punya jamaah itu kubah rumahnya sama kubah masjidnya gedean kubah rumahnya. Serius, kalau datang dari komplek itu, yang masjid yang mana? Dipikir rumahnya dia, karena lebih tinggi kubah dia. Boleh enggak? Boleh. Karena enggak ada kewajiban rumah tidak boleh ada kubahnya. Dan masjid wajar enggak ada. Mau pakai kubah, enggak pakai kubah, pakai menara, enggak pakai menara, enggak penting. Yang penting suaranya kedengeran. Terserah gimana kedengeran itu. Ente pasang menara boleh, ente pasang satelit juga terserah. Jadi mubah. Bentuk baju terserah. Mau potong 3, potong 8, potong 9 kayak orang Arab blong-blongan. Kenapa orang Arab blong-blongan coba? Ada yang tahu? Kenapa enggak pakai potongan? Karena enggak banyak mesin jahit di sana dulu. Makanya blong-blongan. Terserah, jadi enggak wajib. Tapi kalau buka aurat baru jadi perkara. Gitu. Bagi wanita boleh menggunakan baju kayak Arab, boleh pakai Muslim Eropa yang keren, pakai jubah, pakai apa, jilbabnya dibelet-belet. Terserah, kayak orang Melayu potong 3. Atau kayak orang Indonesia nggak jelas potongannya, karena kan yang gini, gini, boleh. Yang penting nutup aurat, gitu. Urusannya nutup aurat, karena kalau dibuka bahaya. Tahu alasannya? Surveinya menarik ini. Ini bukan alasan hukum ya, hikmah hukum, nggak mempengaruhi hukum, hikmah hukum. Jadi surveinya itu laki-laki itu tertarik sama wanita itu dari fisiknya. Nah kalau sampai terjadi hubungan karena pernikahan seorang laki-laki kepada wanita itu tertarik sama fisiknya, itu bahaya. Karena fisik itu cepat berubah. Dan kalau ada wanita dinilai oleh laki-laki karena fisiknya, itu merendahkan. Dengerin Bu, itu merendahkan. Karena persis penilaian terhadap hewan korban. Saya mau nanya, kalau kita mau nyari hewan kurban, gimana kualifikasi kita? Yang pertama, mulus kulitnya, betul? Karena kalau begigrek banyak penyakit kulit tidak boleh, bahkan bisa tidak sah. Yang kedua, giginya harus rapi, karena kalau giginya kurang nggak sah, kan harus giginya utuh ya. Yang ketiga, berat badannya harus bagus. Oke? Nah, kalau kemudian seorang laki-laki memilih istrinya, karena istrinya kan dibuka auratnya, jadi kan di fisiknya tertarik. Kenapa dia milih? Pertama karena kulitnya mulus, giginya rapi, berat badannya proporsional, berarti dia sedang memilih hewan korban. Mau Bu dipilih jadi hewan korban? Namanya merendahkan. Kita milih hewan korban tidak bicara perilaku, nggak bicara agama. Misalnya apakah misalnya kalau kita milih hewan korban kepada pedagang korban nanti ya, Pak, ini korban Pak, iya. Akhlaknya gimana Pak akhlaknya? Kita tanya enggak? Enggak. Terus apa orang tuanya hormat enggak? Ya enggak lah Pak, Wong juga enggak tahu orang tuanya yang mana. Terus dia gimana misalnya sama temennya suka nanduk enggak? Ya enggak penting lah Pak. Kita nih sebagai pembeli, mau akhlaknya buruk, sama temennya jengkelin, suka nanduk, ngerebut istrinya, rebutan istri, enggak penting. Yang penting kulitnya mulus, giginya rapi, beratnya proper, bagus itu. Nah kalau wanita dibuka auratnya, dia akan dinilai laki-laki dari fisiknya. Dan itu merendahkan, maka tutup saja dulu. Jadi fisikmu enggak dinilai. Terus dari mana? Dari perilakunya, nah baru dia jadi manusia. Gitu. Setuju Bu? Makanya nanti kalau ada wanita didatangi laki-laki, ini pesan saya Bu, terutama yang belum nikah. Kenapa Mas tertarik sama saya? Karena kamu cantik, tolaklah. Karena itu merendahkan. Setuju nggak kira-kira? Loh kok jadi bingung sih? Tapi kenapa tertarik sama kamu Pak? Karena kau solihah sekali. Terus itu, karena kamu cantik, baru diterima. Karena solihah terlebih dahulu.
Karena kualitas manusia terletak kepada perilakunya, bukan kepada fisik. Bilal sama Brad Pitt, gantengan mana? Tapi utamahan siapa? Abu Jahal, Amr bin Hakam itu, paman Rasulullah, itu ganteng. Bukan karena dia bapaknya orang buruk, jelek mukanya. Ganteng, karena anaknya Abdul Muthalib itu semua ganteng. Karena Abdul Muthalib itu ganteng sekali orangnya. Anaknya Abdul Muthalib itu 9. Yang paling ganteng Abdullah, bapaknya Rasulullah. Itu paling ganteng. Jadi Rasul itu anak orang paling ganteng. Dia jadi nabi, jadi lebih ganteng lagi karena ada kenabiannya. Bilal sama Abu Jahal itu gantengan Abu Jahal, tapi muliahan siapa? Jadi enggak ngaruh, ganteng sama enggak ganteng gitu. Untuk manusia, kualitas manusia ditentukan oleh kesolehannya. Gitu. Nah kalau kemudian orang memilih pasangan karena fisiknya, dia sebenarnya sedang menghinakan pasangannya. Makanya ditutupi agar supaya kau dinilai perilakumu. Karena fisiknya enggak kelihatan. Mulus enggak? Ya enggak kelihatan, kita cuma baju doang. Giginya gimana? Ya enggak kelihatan. Perilakunya dari mana? Dari orang di sekitar kanan kirinya. Nanti baru fisik setelah perilaku. Agamanya cocok, baru urusan fisik. Keren, banyak sekali analisis di sini. Oke ya, kami ulangi lagi. Kalau sudah saya jelaskan sedikit tadi, tentu sedikit dari penelitian yang ada, ribuan banyak penelitian. Sering aja baca buku. Insya Allah nanti akan banyak ketemu. Kalau sudah demikian, maka tidak pantas bagi seorang manusia, terutama muslim, untuk merasa keberatan dengan agama. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikanmu Muhammad sebagai pemutus perkara apa yang kalian perselisihkan. Kemudian mereka tidak ada perasaan tidak nyaman di hati ini. Dia menerima menerimanya. Nyaman dan damai dengan agama ini. Kita harus merasa bahwa Allah sedang menyayangi kita justru ketika Allah merintah kita atau melarang kita. Kalau kita sudah merasa disayang Allah dalam agama ini, berarti kita nyaman dengan agama ini. Kalau sudah nyaman dengan agama ini, jadi kita maksimal dengan agama ini. Dan saat paling indah adalah saat ketika kita menghadap Tuhan kita semua. Saat paling indah adalah ketika kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saat-saat terindah yang seharusnya dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakanlah kasih sayang Allah dalam agama ini, engkau akan sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.